Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam renungan harian hari ini. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan anugerahkan bagi kami untuk menjadi bagian kami dan memberi kekuatan bagi kami memasuki setiap hari di tengah dunia ini. Kami sedia membaca, merenungkan dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Karena itu berfirman-Lah dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini Galatia pasal 3 ayat 22 hingga ayat 29. Firman Tuhan berkata, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara-saudara, tema renungan kita ialah anak-anak Allah karena iman. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus karena kasih dan anugerahnya kita dapat memiliki pengharapan dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita bersyukur dapat memiliki status anak-anak Allah karena kepercayaan kepada Yesus Kristus. Di dunia yang sekarang kita hidupi, selalu saja iman percaya kita diperhadapkan dengan keyakinan lain yang berupaya menggeser iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus kepada kepercayaan lain. Rasul Paulus dalam suratnya di Galatia, persoalan yang dihadapi jemaat Galatia diperhadapkan dengan ajaran lain seperti yang disampaikan, supaya Rasul Paulus mencegah pemahaman keliru terhadap Injil yang tidak terpengaruh dari ajaran keyahudian misalnya. Galatia 1 ayat 6 dan 7, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Berkaitan dengan itu, maka Rasul Paulus menekankan hal-hal sebagai berikut. Pertama, karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Kedua, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Ketiga, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi kita menjadi anak-anak Allah oleh karena kita semua tanpa memandang latar belakang. Karena memang demikian yang dimaksud Tuhan. Di hadapannya manusia sama. Beriman kepada Yesus yang sudah dijanjikan Allah sebelum ada hukum Taurat. Dalam konteks kini, Injil tersebar dan kita semua diharapkan untuk menawarkan Injil itu kepada semua orang untuk percaya kepada Yesus. Sehingga semuanya menjadi anak-anaknya. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. PKJ 07, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah
bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Rasa syukur kami karena ketika kami beriman kepada Yesus Kristus, kami menjadi anak-anak Allah. Kami memiliki pengharapan hidup bersamamu di sorga. Karena itu Tuhan, kuatkan kami untuk terus mewartakan iman kami bahwa Allah dalam Yesus Kristus telah menyelamatkan kami. Kami sedia dipakai Tuhan untuk mewartakan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.